Sebelumnya kita sudah membahas tentang kinerja otak kita didominasi oleh otak kiri atau otak kanan. Kita sudah membahas sangat lengkap sekali dan kali ini sesuai janji kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan kinerja otak tapi dengan regular mode. Ada semacam jokes yang mungkin pernah teman-teman dengar. Otakmu masih suci itu, soalnya jarang banget dipakai. Kalau dijual bakal mahal, soalnya masih orisinil. Warning tuh buat kita, jangan sampai kena label itu ya. Dan harga diri kita mau dikemanain coba? By the way, ternyata kemampuan otak bisa menurun loh kalau jarang menerima dan memproses stimulus. Atau bisa dibilang kalau kita jarang menggunakan otak kita untuk berpikir. Jadi fungsi otak kita akan menurun biasanya seiring berjalannya usia. Tapi saya ingatkan lagi, karena misalkan kamu jarang pakai otak ya untuk berpikir. Kemudian kinerja otak bergantung pada kesehatan otak yang ditandai dengan memproses berbagai stimulus dari lingkungan sekitar. Seperti mempelajari hal-hal baru, melakukan penilaian, kemudian keterampilan berbahasa, dan kemampuan mengingat. Terus gimana dong cara meningkatkan kinerja fungsi otak? Nah, kebiasaan kita akan menentukan seberapa besar kinerja otak dan menentukan apakah dapat meningkatkan fungsi kognitif otak. Ini ada beberapa tips rutinitas harian yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan fungsi kognitif otak. Yang pertama itu ada olahraga. Dengan beraktivitas fisik, otak kita akan berjalan secara optimal. Jadi dengan menghasilkan protein yang namanya brain derived neurotrophic atau BNDNF gitu ya, yang membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan membantu dalam pembentukan sel otak yang baru. Kemudian yang kedua, mengatur pola makan dan asupan nutrisi. Apa nih asupan nutrisinya? Misalkan memenuhi kebutuhan glukosa saja dan karbohidrat itu akan menentukan energi yang cukup bagi otak untuk melakukan fungsinya. Apa saja? Singkatnya ada vitamin B12 dan juga vitamin D. Kemudian asupan DHA atau omega 3 yang cukup akan membantu memperlambat penurunan fungsi otak yang biasanya terjadi seiring bertambahnya usia. Antioksidan jadi untuk mencegah kerusakan sel otak. Yang ketiga, ini insya Allah kamu bisa lakuin semua, bobok nyenyak yang cukup. Ya, bobok nyenyak yang cukup. Otak memerlukan istirahat untuk menyimpan serta memproses ingatan dan hal yang sudah dipelajari dengan baik. Dengan tidur, salah satu cara terbaik untuk mengistirahatkan otak kita. Jadi tidur yang cukup, berapa lama sih? Ya, kisarannya sekitar 7 jam ya. Akan mampu nanti menyediakan energi yang lebih banyak untuk otak sehingga dapat membantu otak untuk berkonsentrasi. Cara yang keempat, coba kegiatan yang memicu kreativitas. Aha, langsung kepikiran kan? TTS salah satunya, teka-teki silang mungkin. Tapi nggak cuma itu aja kok. Ada aktivitas seni yang juga bisa melatih otak kita untuk memproses berbagai informasi. Misalnya apa ya, bekerja di bidang seni rupa misalnya, jadi bisa mendorong otak kita untuk membuat visualisasi, kemudian bisa kita wujudkan juga tuh. Kegiatan menulis atau membaca juga akan bisa membantu seseorang atau kita semua dalam membangun perspektif terhadap sesuatu. Main musik juga bisa. Dengan main musik kita mampu meningkatkan komunikasi nih antara otak bagian kiri dan juga bagian otak kanan. Oh, canggih nggak tuh? Itu ya. Kemudian yang kelima, terhubung koneksi sosial, to be connected. Bersosialisasi bisa mencegah seseorang ngerasain yang namanya depresi dan kesepian. Kedua hal ini adalah pemicu penurunan fungsi kognitif otak. Misalkan merasa terisolasi dari lingkungan sosial, itu juga mampu loh menimbulkan efek buruk buat kesehatan. Jadi kedua faktor ini bisa berinteraksi satu sama lain, jadi bisa meningkatkan produksi hormon stres yang pada akhirnya mengganggu fungsi kognitif otak kamu. Gak mau kayak gitu kan?
yang paling bisa bikin relax, connectednya seperti apa? Bermain. Jadi jangan anggap remeh ya aktivitas bermain. Meskipun terkesan cuman wasting time doang, tapi ternyata manfaat untuk otak itu bagus banget. Jadi wajar dong kalau ahli psikologi anak menerapkan metode bermain untuk merangsang kemampuan otak mereka. Bahkan kalau teman-teman tahu sekolah-sekolah di Finlandia itu di level TK ini ya, mereka lebih banyak meminta anak-anak bermain di luar kelas daripada di dalam kelas. Bahkan tidak ada pelajaran yang sifatnya pengetahuan bagi mereka. Yang ada adalah bagaimana kemampuan bersosialisasi dengan itu untuk anak-anak. Lantas kalau untuk orang yang dewasa bagaimana? Aktivitas bermain bagi orang dewasa ataupun lanjut usia bisa saja dicoba dengan hal-hal yang sifatnya mengingat nama jalan misalkan yang pernah dilalui, kemudian ya jalan-jalan gitu kan, atau bahkan bermain permainan tradisional ya, mengenang memori tapi yang memang kalian suka, tapi harus tetap memperhatikan kesehatan fisik. Nah, yang keenam, mempelajari berbagai hal baru. Dengan terus belajar, kita akan terbuka terhadap pengalaman dan hal baru yang merupakan pertanda nih bahwa otak kita terus aktif memproses informasi. Fungsi kognitif akan meningkat karena memproses informasi yang baru akan meningkatkan ukuran dan struktur neuron serta koneksi antara neuron yang terus berkembang seiring dengan Anda terus belajar. Subscribe dulu channel ini, like dan komen juga ya kira-kira konten apa lagi yang ingin dibahas.